Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala ashrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Fallahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini masih dapat kembali melanjutkan kajian kita tadabbur dari kisah Nabi Musa alaihissalam dan Al-Khadir yang terdapat di surah Al-Kahf. Alhamdulillah hari ini Kamis 21 Agustus 2025 kita akan melanjutkan bagaimana kisah perjalanan Musa alaihissalam dengan Al-Khadir. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang syarat yang diberikan oleh Al-Khadir kepada Nabi Musa alaihissalam jika beliau ingin menyertai, membersamai Al-Khadir dalam rangka mendapatkan ilmu, menuntut ilmu yang Allah berikan kepada Al-Khadir. Dan kita telah bahas juga bahwa Nabi Musa alaihissalam adalah seorang nabi yang secara otomatis punya basic pengetahuan, punya ilmu yang banyak juga, dan belajar kepada Al-Khadir yang memiliki ilmu karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Di ayat sebelumnya, ayat 70, Allah nyatakan, qala fa in ittaba'tani fala tas'alni 'an syai'in hatta uhditsa laka minhu dzikra. Bahwa syaratnya adalah jangan berkomentar, jangan membantah, jangan protes terhadap apa yang engkau lihat dari apa yang aku lakukan, sampai nanti aku akan menjelaskannya. Di ayat berikutnya, setelah Nabi Musa alaihissalam menyanggupi syarat tersebut, maka mereka pun berjalan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sampaikan di ayat ke-71. Fantalaqu. Tak lama dari itu, mereka pun beranjak. Fa ini menunjukkan betapa cepatnya waktu, menunjukkan bahwa hampir tidak ada jeda waktu, langsung lah begitu. Fantalaqu, mereka berdua pun bertolak. Intalaqu, bertolak, berangkat, bersegera dari posisi mereka berdua. Fantalaqu, mereka berdua pun berangkat. Hatta idza rakiba fis safinah, hingga tatkala mereka berdua menaiki as-safinah, naik di dalam, menunjukkan bahwa mereka berdua benar-benar berada di dalam as-safinah, di dalam perahu yang mereka tumpangi itu. Tanpa jeda waktu juga masuk ke kapal, masuk ke perahu, langsung khorokoha. Al-Khadir pun melubanginya. Dia ambil bagian dari dinding kapal itu, kayunya diambil, dan guna melubangi kapal yang telah menaikkan mereka berdua, atau juga ditambah dengan Yusha ibn Nun, ada yang menyebutkan demikian, tidak perlu waktu yang lama berada dalam kapal itu, Al-Khadir langsung melubangi kapal atau merusak bagian dari dinding kapal tersebut. Padahal sebagaimana yang telah diingatkan oleh Nabi Musa alaihissalam di kemudian, mereka dan Nabi SAW juga menyebutkan dalam hadis beliau bahwa ini mereka naik kapal tanpa membayar biaya sama sekali, tidak bayar tiket, tidak membayar biaya apapun. Ya, fantalaqa hatta idza rakiba fis safinati kharaqaha, langsung dirusaknya. Qala, Nabi Musa alaihissalam sebagai seorang nabi
yang sangat menjaga dalam al-amru bil ma'ruf, mengajak kepada perkara yang ma'ruf, wan nahyu 'anil munkar, dan mencegah dari perbuatan yang mungkar. Melihat apa yang dilakukan oleh Al-Khadir, maka Nabi Musa alaihissalam pun berkata, kharaqtaha, apakah kharaqta, engkau melubangi atau merusaknya, melubangi kapal as-safinah itu, kharaqtaha litughriqa ahlaha, ya, untuk tujuan menenggelamkan, engkau menenggelamkan ahlaha, penumpang atau ahl itu yang punya, penduduk, penghuni. Litughriqa ahlaha. Itu komentar Nabi Musa alaihissalam. Lalu lanjutannya adalah laqad ji'ta syai'an imra. Sesungguhnya engkau benar-benar melakukan suatu pekerjaan, ji'ta syai'an, mendatangkan sesuatu yang bersifat imra. Imra ini kesalahan atau perbuatan yang dinilai tidak tepat. Laqad ji'ta syai'an imra. Akharaqtaha litughriqa ahlaha. Laqad ji'ta syai'an imra. Kalimatnya pendek, tapi ini sudah merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam terhadap syarat yang telah diberikan oleh Al-Khadir. Laqad qala akharaqtaha litughriqa ahlaha laqad ji'ta syai'an imra. Ji'ta berasal dari kata ja'a, artinya datang. Ji'ta berarti engkau datang. Jadi ji'ta itu engkau datang secara bahasa, ji'ta artinya engkau telah datang. Ini semua kalimat yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kebanyakan dengan pola lampau. Fantalaqa, mereka beranjak, itu telah beranjak. Raqiba, mereka juga telah. Kemudian kharaqa, itu juga lampau juga. Kharaqta juga lampau juga. Kecuali litughriqa ahlaha, engkau menenggelamkan penduduknya, menenggelamkan penumpangnya, menenggelamkan penghuninya dan pemiliknya. Laqad ji'ta syai'an imra, engkau telah datang dengan membawa suatu perkara yang salah, yang keliru. Ini disampaikan dengan lampau semua, menunjukkan bahwa hal itu benar-benar telah dilakukan, telah lampau. Tapi adapun gharqu ahli as-safinah, tenggelamnya penghuni atau penumpang kapal, itu belum terjadi. Itu kan baru prasangkanya Nabi Musa alaihissalam. Jadi kalau kapalnya rusak, maka akan tenggelamlah penghuni atau penumpang kapal tersebut. Litughriqa ahlaha. Baik. Di tafsir Muyassar, di At-Tafsirul Muyassar, para penyusun kitab ini mengatakan, menafsirkan makna dari fantalaqa hatta idza raqiba fis safinati. Ini dua, fantalaqa ini alif terakhirnya alif tasniyah, ya. Alif yang menunjukkan subjek ganda. Jadi kalau baca jangan sampai salah. Fantalaqa, mereka pun intilaq, mereka bertolak. Berdua, mereka berdua. Kalau kita baca fantalaqa pendek, maka yang tadinya subjeknya mereka berdua menjadi satu, dia, satu sendirian. Gitu. Begitu juga raqiba. Ini raqiba, mereka berdua menaiki. Kalau jadi raqiba pendek, dia satu orang laki-laki menaiki. Gitu. Jadi perlu diperhatikan, panjang dan pendek ini tidak boleh ditawar lagi. Pokoknya harus benar, nggak ada toleransi dalam hal ini. Fantalaqa, mereka berdua pun bertolak. Bertolak, yamshiyani, berjalan ala sahil, berjalan menyusuri pinggiran tepi pantai. Famarrat bihima safinatun. Dan ketika itu juga melintaslah sebuah kapal. Ya, marrat bihima, melintas mendekati mereka berdua sebuah kapal. Fatalaba min ahliha. Fatalaba, mereka berdua minta, mohon kepada
para penumpang yang ada di kapal itu ayyarkaba ma'ahum, untuk mohon minta supaya mereka berdua diperkenankan, diizinkan untuk menaiki kapal bersama mereka, ma'ahum, bersama para penumpang kapal tersebut. Falamma rakiba qala'a al-Khadiru lauhan minas safinati fakharaqaha. Falamma rakiba, ketika mereka telah benar-benar naik di kapal tersebut, qala'a al-Khadiru lauhan. Al-Khadir mencabut sebuah suatu papan dari dinding as-safinah tersebut, fakharaqaha. Dia pun merusak kapal itu. Dia mengambil satu bagian saja, berarti sudah melakukan pengerusakan. Faqala lahu Musa, maka Nabi Musa alaihissalam pun berkata kepada Al-Khadir, akharaqatas safinata, akharaqatas safinata, apakah engkau ini merusak safinah kapal? Litughriqa ahlaha, dengan engkau rusak itu berarti engkau ingin punya tujuan untuk menenggelamkan penumpang kapal tersebut. Waqad hamaluna bighairi ajrin, padahal mereka telah mengizinkan membawa kami semua naik ke kapal ini bighairi ajrin, tanpa bayaran apapun, tanpa membayar apapun. Laqad fa'alta amran munkara, sungguh engkau benar-benar telah melakukan suatu perkara yang mungkar. Mungkar itu artinya tidak dikenal sebagai suatu perbuatan yang baik di kalangan orang yang memiliki akal baik, jernih, sehat. Jadi disebutlah mungkar. Lawannya ma'ruf. Ma'ruf itu dikenal sebagai perbuatan yang baik oleh orang-orang yang memiliki pikiran yang jernih. Demikian di At-Tafsirul Muyassar disebutkan tentang makna ayat ini. Adapun intilaq sendiri, Syekh Ibnu Ashur dalam At-Tahrir wa Tanwir jilid ke-15 halaman 374, beliau mengatakan walintilaqu, dan bertolak itu maknanya adz-dzihabu wal masyu, pergi dan berjalan. Mushtaqun minal itlaq, bermula atau berakar kata dari kata itlaq. Itlaq itu artinya dilepas. Wa huwa diddut taqyid, yakni lawan dari kata terikat. Jadi itlaq artinya lepas. Dilepas, terlepas. Taqyid itu terkait. Dalam bahasa kita kait ya, terkait, terikat. Dari kata qayyid. Bahasa kita juga kait. Taqyid dalam bahasa Arab, qayyada yuqayyidu, mentaqyid artinya mengikat atau mengikat atau mengaitkan. Wa hatta, adapun kata hatta ghayatun lil intilaq. Ini hamzahnya hamzah wasal ya, maka dibaca ghayatun lil intilaq. Hatta itu artinya sampai pada tujuan mereka beranjak gitu. Fantalaqa, hingga sampai kepada tujuan, ai ila an raqiba fis safinati. Maknanya mereka itu intilaq, bertolak, berangkat, berjalan sampai mereka benar-benar naik ke kapal. Mereka berdua naik kapal tersebut. Ya, ila an raqiba fis safinah. Fis safinah menunjukkan, fi ini menunjukkan bahwa mereka benar-benar di dalam itu ya, fi berada di dalam itu. Wa hatta ibtidaiyah, dan hatta juga bisa bermakna ibtidaiyah, bermula dari situ. Jadi bisa menunjukkan hatta itu berakhir, berujung di tempat itu, atau hatta ibtidaiyah, memulai suatu pekerjaan. Wa fil kalami ijazun dalla alaihi qauluhu idza raqiba fis safinati. Dan di ayat ini kalimatnya disingkat. Ijaz, ada penyingkatan kalimat ditunjukkan oleh kalimat idza raqiba fis safinati. Fantalaqa hatta idza raqiba fis safinati. Kalau kita perhatikan fantalaqa, mereka beranjak nih, mereka berangkat hingga
idza raqibas fis safinati, terus tiba-tiba mereka naik kapal. Padahal kan ada proses perjalanan yang lain yang harusnya dilakukan gitu. Artinya beranjak dari tempat mereka berdua itu tidak langsung naik kapal gitu, tapi ada perjalanannya. Tapi disingkat. Fil kalami ijazun. Jadi pada kalimat ini ada penyingkatan. Dalla alaihi qauluhu, ditunjukkan oleh kalimat idza raqiba fis safinati. Kalimat dan firman Allah Subhanahu wa taala, idza raqiba fis safinati, beranjak terus tiba-tiba naik kapal. Aslul kalami, kalimat ini berasal asal mulanya itu dari hatta stajaro safinatan. Hingga mereka berdua minta untuk menyewa safinah, kapal gitu. Farokibaha, mereka berdua pun menaikinya. Falamma rokiba fis safinati, ketika mereka sudah naik kapal, khorokoha, Al-Khadir pun merusaknya. Demikian Syekh Ibnu Asyur menjelaskan tentang makna ayat ini. Semoga bisa dipahami ya, insyaallah ya. Syekh Ibnu Asyur melanjutkan, wa idza, dan idza itu dzarfun lizamanil madhi huna. Jadi idza di sini ini menunjukkan keterangan waktu lampau. Jadi idza di ayat ini hatta idza raqiba menunjukkan keterangan waktu lampau. Jadi bukan walaysat mutadamminatan makna syarat, tidak mengandung makna syarat. Jadi bukan jika. Syarat kan jika kamu gini maka itu kan berarti idza syarat. Idza yang berarti jika syarat. Tapi di sini idza maknanya ketika, masa lampau. Jadi idza bisa bermakna syarat, jika kamu melakukan gini dan seterusnya, itu idza syarat. Yang kedua, idza bermakna keterangan waktu, dzarf zaman, dzarfun liz zaman. Wa hadha tauqitu, dan penyebutan waktu di sini yu'dhinu bi akhdhihi fi kharqis safinati hina rukubihima. Menginformasikan yu'dhinu bi akhdhihi fi kharqis safinati hina rukubihima. Ya, menunjukkan bahwa mereka itu pas sudah naik kapal itu langsung merusaknya. Al-Khadir langsung merusak itu. Wa fi dzalika ma yushiru ila anna ar-rukuba fiha. Ini dari kalimat ini menunjukkan ada syarat yang menunjukkan bahwa annar rukuba fiha, bahwa naiknya di kapal tersebut kana li ajri kharqiha, emang tujuannya itu untuk merusak. Jadi tujuannya untuk merusak kapal tersebut. Li anna syai'al maqsuda yubadiru bihi qasiduhu, karena sesuatu yang memang telah menjadi target, tujuan dari suatu pekerjaan, maka orang yang akan mengerjakan itu akan segera melakukannya. Ya, yubadiruhu bihi qasiduhu li'annahu yakunu qad dabbarahu warta'ahu min qabl. Jadi karena dia itu sudah memplanningnya, telah menyiapkannya dari sebelum melakukan hal itu. Jadi di sini memang tujuan Al-Khadir itu tampak dari kalimat ini, memang ingin merusak kapal tersebut ketika dalam perjalanan bersama Nabi Musa alaihissalam. Ya, jadi hatta idza raqiba fis safinati kharaqaha, dengan masuk kapal itu langsung melakukan pengerusakan terhadap kapal tersebut. Demikian Syekh Ibnu Asyur di At-Tahrir wa Tanwir menjelaskan di jilid ke-15 halaman 375. Syekh Tantawi mengatakan makna fantalaqa hatta idza raqiba fis safinati kharaqaha ay fantalaqa Musa wal Khadiru alaihi wassalam, maka berangkatlah Nabi Musa alaihi salam dan Al-Khadir ala sahil bahri, menyusuri tepian pantai, wa ma'ahuma Yusha' ibnu Nun. Ya, Syekh Tantawi menyebutkan dan Yusha' ibnu Nun menyertai mereka berdua. Jadi mereka ada Yusha' ibnu Nun beserta Nabi Musa dan Al-Khadir. Meskipun hari menyebutkan enggak demikian. Walam yadhkur
fil ayati li annahu tabi'un li Musa. Syekh Tontowi mengatakan nggak disebutkannya Yusha bin Nun di ayat ini li annahu tabi'un li Musa, karena pada prinsipnya Yusha bin Nun itu tabi' li Musa. Dia sebagai followernya Nabi Musa alaihissalam. Jadi pengikutnya Nabi Musa alaihissalam yang menyertai Nabi Musa alaihissalam. Namun, wa yara ba'duhum anna Musa alaihi salam sarafa fatahu ba'da an iltaqa bil Khadir. Akan tapi ada sebagian ulama yang lain yang berpendapat bahwa Musa alaihi salam telah memutuskan hubungan dengan Al-Khadir, artinya PHK lah, menghentikan Yusha ibn Nun, jadi menghentikan Yusha ibn Nun dari menyertai Nabi Musa alaihissalam. Setelah Nabi Musa alaihissalam iltaqa bil Khadir, bertemu dengan Al-Khadir. Ya, jadi ba'da an iltaqa bil Khadir, setelah Nabi Musa alaihissalam bertemu dengan Al-Khadir, maka Yusha ibn Nun pun diperkenankan untuk tidak turut serta dalam perjalanan bersama Al-Khadir. Ini pendapat yang kedua. Jadi ada dua pendapat ya. Ada yang mengatakan tetap bersama Nabi Musa dan Al-Khadir, Yusha ibn Nun tetap bersama Nabi Musa dan Al-Khadir. Ada yang menyebutkan Yusha ibn Nun berpisah dengan Nabi Musa alaihi salam. Wallahu a'lam.